Alhamdulillahil qail wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Wa salli ala Rasulillah shadiqul amin al-qail salamatul insan fi hifdzil lisan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kunci untuk mendapatkan surga adalah dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cinta yang sempurna melainkan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas cinta-cinta yang lainnya, baik cinta kita kepada orang tua, anak, istri, cucu dan sebagainya. Suatu ketika datang seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan oleh sahabat lainnya. Kata anak muda ini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan itu kiamat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab, tapi mengajukan sebuah pertanyaan lagi kepada anak muda ini. Ma a'adatta laha? Apa yang telah engkau persiapkan? Kata Rasulullah. Jawab Rasulullah. Ya Rasulullah menanyakan kembali, ma a'adatta laha? Apa yang telah engkau persiapkan? Karena kiamat itu ditanya atau tidak ditanya, dia pasti akan datang. Diingat atau tidak diingat, dia juga pasti akan datang. Paling tidak kiamat kecil akan mendatangi kita. Dalam surat Taha Allah katakan, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya as-sa'ah, kiamat kecil itu mendatangi. Makanya kematian itu Pak, bukan kita datangi, tapi kematian itu akan mendatangi kita. Maka kalau kita didatangi, siap tidak siap, maka kita harus kembali. Dengan bekal apapun yang sudah ada, kalau sudah ada panggilan, maka kita harus kembali. Makanya kalimat di sana atiyah. Atiyah di sana itu isim, kalau dalam ilmu bahasa Arab, bukan fi'il. Kalau fi'il dia bisa datang pagi, siang, atau berwaktu. Tapi kalau as-sa'ah, atiyah, itu datang kapan saja. Makanya setiap detik itu kematian itu terus melihat kita, terus melirik kita. Mudah-mudahan kita ada bekal yang kita siapkan ketika kita kembali kepada Allah. Jadi jawab anak muda ini ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang telah kau siapkan? Kata anak muda ini, la syai'a ya Rasulullah. Saya tidak siapkan apa-apa ya Rasulullah. Walakin anni uhibbullah wa uhibbuka ya Rasulullah. Jadi modal saya apabila kiamat nanti datang atau sebentar lagi datang kiamat, modal saya satu ya Rasulullah. Saya hanya mencintai Allah dan saya mencintai engkau ya Rasulullah. Kemudian jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Maka engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, tidak ada kalimat yang menyenangkan hati kami, tidak ada kalimat yang memberikan kenyamanan dalam lubuk hati kami, melainkan kalimat anta ma'aman ahbabta, melainkan kalimat engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Di hujung hadis kata Anas, ana uhibbullah, saya mencintai Allah, saya juga mencintai Rasulullah, saya juga mencintai Abu Bakar, saya juga mencintai Umar. Mudah-mudahan, kata Anas, mudah-mudahan kecintaanku kepada mereka menyebabkan aku nanti akan bersama mereka. Walaupun ibadahku tidak seimbang dengan ibadah mereka. Maka hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah menyebabkan kita masuk syurga. Tapi permasalahannya sekarang bagaimana cara mencintai Rasulullah? Apakah hanya dengan menyebut-nyebut saja, ataupun hanya mengikrarkan diri saja, ataupun hanya membuat kenduri-kenduri saja,
Apa itu sudah dikatakan cinta kepada Rasulullah, kemudian kita meninggalkan beban-beban yang dibebankan kepada kita sebagai seorang muslim. Cinta kepada Rasulullah, tapi sunnah enggak pernah kita hidupkan. Cinta kepada Rasulullah, salat enggak pernah kita tegakkan. Cinta kepada Rasulullah, puasa enggak pernah kita jalankan. Cinta kepada Rasulullah, sunnah paling kecil pun kadang-kadang kita enggak ada hiraukan. Akan dijawab juga dalam hadis yang daripada Anas bin Malik. Jadi kata Anas bin Malik lagi, dulu itu ada salah seorang sahabat namanya Thauban bin Wujdad. Thauban bin Wujdad ini adalah sahabat Rasulullah yang sangat setia bersama Rasulullah. Ya, hampir diibaratkan sebagai khadim Rasulullah yang mengkhidmat Rasulullah setiap waktu. Waktu beliau itu bersama Rasulullah dari selesai subuh kemudian sampai menjelang maghrib. Setelah maghrib beliau pulang ke rumah. Jadi ada sebuah yang beliau rasakan, ada ketika waktu pulang itu beliau enggak tenang. Ketika pulang ke rumah beliau enggak nyaman. Ingin rasanya selalu bersama Rasulullah, ingin saban detik itu bersama Rasulullah, tapi kuasa enggak mampu karena memang sudah waktu pulang. Maka kadang-kadang ketika beliau pulang itu beliau hanya merenung, duduk karena kerinduannya kepada Rasulullah. Artinya enggak mau berpisah sebentar pun dengan Rasulullah. Sehingga suatu waktu ketika beliau datang ke rumah Rasulullah, beliau itu terlihat seperti orang sakit, pucat, lemah. Rasulullah memang mengira Thauban ini sakit. Ditanya oleh Rasulullah, "Madza bika ya Thauban?" Ada apa dengan engkau wahai? Ada apa dengan engkau wahai Thauban? Saya lihat wajahmu pucat, lemah, letih, lesu. Enggak ada ya Rasulullah. La syai'an ya Rasulullah. Saya enggak sakit ya Rasulullah. Cuma ya Rasulullah, ada sebuah beban dalam pikiran saya. Mulailah dia curhat. Ya Rasulullah, ada sebuah beban dalam hati saya yang membuat saya itu kepikiran terus. Kepikiran terus. Kalau saya enggak katakan kepada engkau ya Rasulullah, maka akan terus berpikiran. Saya ingin curhat kepada engkau ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah. Kemudian jawab Thauban, ya Rasulullah, andai saja dan pasti engkau itu ditakdirkan masuk syurga karena engkau adalah Habibullah, itu engkau adalah kekasihnya Allah, dan sudah tentu engkau itu diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan saja saya, kata Thauban, ditakdirkan saya masuk syurga juga, mudah-mudahan kata beliau, dia ditakdirkan saya masuk surga, ada sebuah kekhawatiran dalam hati saya, engkau masuk surga, saya masuk surga, tapi surga kita berbeda ya Rasulullah. Pasti tentu surga yang telah Allah berikan kepada engkau ya Rasulullah, tentu surga yang maha tinggi. Mungkin akan berbeda kapling dengan saya ya Rasulullah. Nah, kekhawatiran saya apabila berbeda surga kita ya Rasulullah, maka dapat dipastikan waktu itu saya tidak lagi bisa melihat wajah engkau ya Rasulullah seperti saya melihat wajah engkau di dunia ini ya Rasulullah. Itu yang saya khawatirkan ya Rasulullah. Jadi Thauban ini khawatir masuk syurga, tapi syurganya enggak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita masuk surga saja sudah cukup rasanya. Walaupun enggak satu surga bersama Rasulullah, rasanya masuk surga saja sudah cukup rasanya. Walaupun kadang enggak dengan surga dengan bersama Rasulullah, tapi tidak dengan sahabat hadirin. Kalau masuk surga harus bersama Rasulullah. Kenapa? Kalau enggak bersama Rasulullah, enggak akan bisa lagi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cinta sahabat kepada Rasulullah. Kira-kira cinta kita ada enggak seperti itu? Kemudian Rasulullah enggak bisa jawab. Rasulullah mengajak kita masuk surga, tapi untuk memastikan derajat surga itu bukan haknya Rasulullah, itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Terdiam beliau. Terdiam. Setelah berapa menit terdiam, tiba-tiba turunlah wahyu. Wahyu surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Baru tenang hati Thauban. Apa? Langsung dijawab oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk menenangkan hati Thauban dan menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Faulaika ma'al ladina an'ama Allah. Mereka itu akan bersama nanti. Bersama dengan siapa? Bersama dengan para an-nabiyyin. Bersama dengan nabi-nabi. Bersama as-siddiqin, bersama orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang syahid, wasalihin, dan orang-orang yang salihin. Disebutkan di ayat di sana Pak, bukan saleh Pak, salihin. Karena beda saleh dengan salihin. Kalau saleh itu dia salehnya sendiri-sendiri. Dia salat jamaah dia sendiri. Puasa dia sendiri, sedekah dia sendiri. Tak pernah ajak orang lain. Istrinya sendiri pun enggak diajak untuk kesolehannya. Ini saleh namanya. Tapi kalau salihin, dia sudah saleh untuk dirinya, dia ajak orang lain untuk salat. Ayo pengajian, ayo kita salat. Walaupun nanti enggak ada jawaban, ajak orang lain. Yang penting sudah mengajak. Ini salihin. Salihin bukan saja dirinya yang mensalehkan dirinya, tapi mengajak orang lain, mengajak istrinya, anaknya, saudaranya, tetangganya pun diajak. Ini as-salihin. Nanti mereka akan bersama dengan para an-nabiyyin. Kata Allah di ujung ayat ini, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan itulah sebaik-baiknya teman, itulah dia. Hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Bagaimana taat kepada Allah? Taat kepada Allah mudah. Taat kepada Allah imtithalu fi awamirillah wajtanabu min nawahihi sirran wa alaniyah. Itu taat kepada Allah. Bagaimana taat kepada Allah? Taat kepada Allah itu taat terhadap semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Dan itu satu paket. Enggak bisa kita katakan saya taat kepada Allah. Tapi kadang-kadang larangan Allah dia kerjakan. Mana taat kepada? Ada orang taat kepada Allah, dia salat dia gunakan, dia laksanakan. Puasa dia laksanakan. Haji dia juga dia laksanakan, zakat juga dilaksanakan, tapi mencuri juga mencuri. Cemucu nyocit. Ngomongin orang ya juga. Padahal itu dilarang oleh Allah. Jangan makan uang orang, tapi dia makan. Itu enggak satu paket namanya. Kalau satu paket bagaimana? Taat kepada Allah, jauhi larangan Allah. Itu satu paket. Maka itulah yang dikatakan orang-orang takwa. Ini dalam masjid khusyuknya setengah mati. Ketika salat, ketika dengar khutbah, tapi ketika keluar maling sandal orang. Itu bukan satu paket namanya. Itu enggak taat namanya. Yang dikatakan taat apa? Taat mentaati perintah Allah, semua melaksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Tapi sekarang kita yang banyak taat kepada Allah, larangan Allah tancap gas terus. Itu berarti belum taat namanya itu. Ini taat kepada Allah. Lalu bagaimana taat kepada Rasulullah? Wa may yuti'illah war rasula. Taat kepada Rasulullah. Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana cara menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah? Ada sunnah Rasulullah, amalkan. Dari yang paling kecil boleh juga. Mana yang paling kecil? Kata Rasulullah SAW, kalau bertemu dengan kawanmu, kalau bertemu dengan temanmu, ucapkanlah salam. Kata Rasulullah, apabila dua orang muslim kemudian bertemu memberikan salam, Allah turunkan rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Dihilangkan kebencian yang ada di dalam hatinya. Tapi kadang-kadang jarang kita praktek. Ketemu saudara saja kadang-kadang jarang kita. Padahal apa salahnya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan sunnah. Berjabat tangan, sunnah. Berbicara dengan bahasa yang baik, sunnah. Bahkan hebatnya lagi kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, salamatul insan tu fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang manusia itu tergantung pada lidah, Pak. Karena kenapa? Karena lidah ini kadang-kadang bisa mengelompokkan dia masuk surga, dan juga gara-gara lidah juga dia akan didorong untuk masuk dalam neraka. Makanya gunakan lisan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan sebaik-baiknya? Ya digunakan. Kalau berbicara, janganlah tersakiti hati orang. Ketika kita mengeluarkan kata-kata, kalau bisa jangan terbekas dalam hati dia. Kan itu kan perkataan yang baik. Maka
Makanya karena Rasulullah juga mengatakan man kana yu'minu billahi falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang beriman kepada Allah, disangkutkan dengan hari akhir, falyaqul khairan, katakanlah yang baik, keluarkan bahasa-bahasa yang baik kepada siapapun, kepada junior kita terserah, kepada senior kita. Ini kadang-kadang enggak, kepada senior lega, indah kali bahasanya. Kadang-kadang dibuat peribahasa agar senior itu enggak sakit hati. Tapi kepada junior dibentak-bentak juniornya. Enggak ada di sini. Kenapa? Itu jadi penilaian, Pak. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya lisan seseorang itu, selamatnya insan, selamatnya manusia nanti di hari akhirat, ini tergantung lidah. Lidah ini memang kecil, tapi dia bisa memasukkan kita ke dalam neraka dan juga bisa memasukkan kita ke dalam surga. Dan miris, Pak, di dalam sebuah, ini saya baca tadi, ada dalam sebuah Microsoft itu, dia mengumumkan tingkat kesopanan penggunaan internet sepanjang 2020 dalam laporan berjudul Digital Civility Index, itu Indonesia berada di urutan 29 dalam kata-kata sopan, Pak, dari 32 negara se-Asia. Kan luar biasa. Nomor 3 dari bawah. Kalau nomor pertama yang bagus, yang sopan, baik sopan ketika dia berbicara ataupun sopan ketika dia bersosmed, sosial media, itu yang pertama adalah Singapura, kemudian Malaysia, kemudian Filipina. Kita, Indonesia, itu berada di urutan 29. Na'udzubillah, na'udzubillah. Miris, sedih. Kita ini umat Islam terbanyak. Nah, kita bilang kita cinta kepada Rasulullah, tapi nggak pernah kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal perkara yang paling mudah saja. Apa salahnya kita Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Ketika kita kontrol, ketika kita emosi, kita kontrol emosi kita dengan bahasa-bahasa baik, mengajarkan dengan bahasa-bahasa yang baik. Nggak perlu kekerasan, nggak perlu kita bentak, nggak perlu kita tenak kalau bahasa Acehnya. Tapi budaya-budaya itu yang ada. Enggak tahu entah kemana sunnah-sunnah Rasulullah itu. Maka hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala, buktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah. Mulailah kita dengan bahasa yang baik. Dengan siapa saja. Dengan orang lain, bahkan dengan orang yang paling rendah mungkin, kalau kita dari segi jabatan, itu berbahasalah dengan bahasa yang baik. Jangan ke atas saja bahasa yang baik. Dan itu akan merubah kehidupan kita. Hadirin sedang jamaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi pembuktian bahwasanya kita ini betul-betul sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nanti sampai ketika kita panggil Rasulullah, ya Rasulullah, kami cinta kepadamu, tapi enggak dilihat oleh Rasulullah. Jangankan dilirik saja enggak ada. Seperti orang cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi kita bilang kita cinta Rasulullah. Tapi kadang-kadang sunnah-sunnah Rasulullah yang kecil pun kadang-kadang jarang kita hidupkan. Hadirin sedang jemaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Enggak ada syafaat melainkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salli ala rasulillah al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل من بعد تفرقنا تفرقا معصوما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Terus rapatkan salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran wa بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك ربنا بحمدك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم
كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.